Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ulang terkait modul 3 yaitu Recycle View dan Intent. Tujuan saya bikin video ini tuh sebenarnya karena di modul 3 ini saya lihat banyak gitu yang masih belum paham gitu terkait konsep dasar Recycle View sama Intent. Padahal nantinya modul 3 ini itu akan dijadikan fundamental untuk pengerjaan tugas di modul 4, 5, dan 6 gitu. Oke, jadi bakal saya jelaskan ulang dan saya buatkan videonya gitu berdasarkan request dari teman-teman juga sih. Oke, sebelum saya mulai teman-teman nggak perlu nonton seluruh videonya, teman-teman bisa langsung skip ke bagian dimana teman-teman tuh butuh tentang penjelasan materinya atau mungkin butuh tentang hal lain gitu yang teman-teman masih belum mengerti gitu. Jadi teman-teman gak usah tonton semuanya karena cukup lama biasanya ya durasi video ini. Ini saya juga nggak tahu kira-kira selesainya bakal sampai kapan gitu. Oke, kita masuk ke materi dasar Recycle View sama Intent. Nah, kita ketika kita pakai aplikasi ya, kita tuh pastinya bakal menemui banyak aplikasi yang menampilkan list gitu. Contohnya kayak apa? Contoh kayak misalnya gini, Shopee ya. Kita punya Shopee misal kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah berdasarkan gambar ini, si Shopee ini kan nampilin list horizontal ya, dari kiri ke kanan gitu. Dan ini bisa kita scroll dan berbagai macam list-list lainnya gitu. Nah, list-list tadi itu dibentuk di dalam aplikasi Android itu menggunakan komponen yang bernama Recycle View. Jadi Recycle View ini tuh adalah sebuah komponen tampilan gitu, UI buatannya Google gitu. Nah, kenapa Recycle View dibuat? Karena Recycle View ini lebih canggih ketimbang pendahulunya, List View. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kayak gini. Jadi di sini kita punya dua view yaitu List View sama Recycle View. Nah, keduanya ini itu sama-sama menampilkan list konten gitu. Jadi List View ini nampilin list konten, Recycle View juga nampilin list konten. Nah, yang membuat perbedaan dari kedua ini tuh adalah kalau misalnya List View, contoh ya, kita punya 1000 konten nih di dalam aplikasi kita. Nah, sama si List View ini bakal ditampilin dari 1 sampai 1000 gitu. Jadi bener-bener 1000 itemnya tuh ditampilin gitu. Kayak kalau misalnya di web tuh pakai for each gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai Recycle View, itu ada keuntungan. Karena Recycle View itu kan punya kata dasar yaitu recycle ya, yaitu daur ulang. Nah, sesuai namanya, view yang daur ulang gitu. Jadi, contoh ya, misal kita di HP nih, kita ada di layar HP kita ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 konten yang tampil. Nah, ketika si konten ini di swipe up atau di scroll ke atas, nantinya tempat yang menempati di tempat atas ini itu kan nanti kan dia bakal ke scroll ketutup ya, bakal ke atas gitu. Nah, tempatnya itu nggak serta merta hilang gitu aja. Nantinya tempat ini bakal ditukar ke bawah sehingga nantinya tempatnya itu bakal dipakai sama buat nampilin item yang bawah gitu. Yang ini nih, ini kan item yang bawah belum tampil ya. Nah, ini di scroll nih, otomatis itemnya naik dong ke atas, hilang. Nah, tempatnya itu nggak hilang gitu aja, dia dipakai sama yang bawahnya karena namanya recycle daur ulang gitu. Jadi contoh misalnya kita punya 1000 item. Nah, yang tampil di sini tuh misal cuman 7 item. Ya udah, nanti 7 item itu yang dipakai buat menampilkan 1000 item itu. Gitu, dan itu didaur ulang gitu. Jadi misalnya di scroll, nanti item yang atas hilang diganti sama item yang bawahnya buat nampilin buat nampilin data yang item bawah gitu. Itu kenapa namanya recycle. Dan ya, jadi list view ini kan dari segi performa juga jelek ya, karena dia tuh nampilin 1000 item langsung gitu. Sedangkan recycle view dia lebih enak gitu, karena ya misalnya ada 1000 item yang tampil tuh cuman 7 aja gitu. Ada artikelnya di Medium kalau teman-teman penasaran gitu. Jadi tentang adu performa antara list view dan recycle view, dan beda performanya tuh jauh banget gitu antara list view sama recycle view gitu. Nah, makanya kenapa untuk menampilin list kita bakal pakai yang namanya recycle view, bukannya list view gitu. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, recycle view ini punya 3 cara buat nampilin datanya. Yang pertama tuh pakai linear layout manager, yang kedua pakai grid, yang ketiga pakai staggered. Nah, biar nggak pusing, kita langsung lihat ilustrasinya aja kayak gini. Nah,
Jadi nih, misalkan kita menampilkan konten kita secara linear, nantinya dia tuh cuman tampil lurus-lurus aja nih, kayak gimana kak, kayak gini nih, lurus dari atas ke bawah gitu. Dan ini pun nggak mesti vertikal sih sebenarnya, bisa juga horizontal gitu. Tapi konsepnya linear tuh ya udah dia linear gitu, satu arah gitu, strike aja. Contohnya kayak gimana, kayak gini, nampilin data-data aplikasi yang ada di Play Store. Nah ini tipe layout yang pertama yang ada di dalam Recycle View. Nah tipe layout yang kedua itu ada namanya grid layout. Ini grid layout. Nah sesuai namanya grid gitu. Jadi dia itu menampilkan itemnya secara grid kayak gini nih. Nah ada baris dan kolomnya. Kalau tadi kan kita cuma lurus aja ya. Dan dia selang-seling gitu. Dan grid ini kita bisa atur gitu. Jadi kita mau nampilin berapa banyak item gitu yang tampil gitu di dalam. Ini baris apa kolom ya? Agak coba kebalik deh. Coba deh. Oh ya, baris kolom. Oke, sorry ya. Jadi misalnya contoh ya, kita mau nampilin 3 kolom gitu di dalam screen kita. Nah, kita bisa spesifikin gitu kayak kita tulis 3 gitu di dalam grid kita di sini nih. Kalau teman-teman mau tahu kodenya, teman-teman udah pada ngoding kan yang kebanyakan di grid. Nah, di sini. Nah, di dalam span count ini itu kita bisa nulisin berapa banyak grid yang tampil di dalam layar kita. Contoh di sini kan kita nulis 2 nih di dalam kodenya. Berarti kita nampilin 2 grid aja. Tapi misal kita nulis 3, nanti dia yang tampil 3 grid, 4 grid dan seterusnya gitu. Dan di sini di file manager ini dia nampilin sekitar 5 grid kan, karena ini ada 5 kolom gitu untuk kontennya. Oke, yang terakhir itu ada staggered. Nah, staggered layout manager ini sama aja kayak grid sebenarnya. Dia tuh ya udah gitu, dia bisa kita atur berapa banyak kolomnya. Cuma yang membedakan grid sama staggered ini adalah tinggi dari itemnya gitu. Jadi kalau grid ini ngambil tinggi ukuran item terbesar, dan kalau staggered ini tinggi itemnya itu menyesuaikan dari tinggi besarnya item tersebut gitu. Kalau bingung kita pakai langsung ilustrasi kayak gini aja. Ini udah kan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita ubah nih. Ini linear ya. Nah, ini kita nampilin item secara linear kayak gini kali ya biar kelihatan. Nah, ini linear tampil. Ini ada linear horizontal sama vertikal. Nah, ini kalau kita ubah klik. Nah, ini grid. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada Kevin De Bruyne sama Erling Haaland. Nah, kedua konten itu kan tingginya sama aja ya. Cuman kalau teman-teman lihat, nah tingginya sama, cuman kalau teman-teman lihat tuh besar gambarnya, lebih besar gambarnya si Erling Haaland kan, dia lebih tinggi gitu dibanding gambar Kevin De Bruyne. Nah, karena gambar Erling Haaland lebih besar, jadinya si grid ini ngambil ukuran di antara dua item ini, mana sih yang paling besar tingginya gitu. Contoh, Erling Haaland nih. Nah, nantinya tinggi item si Kevin De Bruyne menyesuaikan tinggi dari item si Erling Haaland biar tingginya sama gini. Nah, biar simetris gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai staggered, kita ubah, nah dia bakal kelihatan bedanya kan. Jadi si Erling Haaland kan lebih tinggi kontennya daripada Kevin De Bruyne ya. Nah, nanti Erling Haaland dia lebih panjang, sedangkan Kevin De Bruyne lebih pendek. Ya karena kontennya itu ya tinggi gambarnya cuman segini gitu. Itu untuk perbedaan grid sama staggered. Jadi kalau grid itu tingginya itu ngambil dari ukuran item paling besar, sedangkan kalau staggered ini tingginya itu menyesuaikan dari tinggi konten tersebut gitu. Jadi misalnya tingginya 50 ya ditampilnya 50 gitu, tingginya 40 ya tampilnya 40 gitu teman-teman. Oke. Nah, kita ada beberapa step-step buat buat bikin recycle view, kita bakal jelasin nanti. Nah, kan tadi kita udah belajar recycle view nih, sekarang kita bakal belajar terkait intent. Nah, kalau teman-teman bingung, intent tuh teman-teman ibaratin aja kayak sebuah jembatan yang menghubungin dua wilayah gitu. Jadi wilayah asal sama wilayah tujuan. Nah, fungsi dari jembatan ini kan bisa pindah gitu ya, buat menghubungkan gitu dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sama nih kayak kalau di dalam aplikasi Android tuh analoginya kayak gini. Jadi kita punya activity A dan kita juga punya activity B gitu. Contoh dari login activity ke main activity. Nah, gimana caranya kita melakukan perpindahan dari login activity ke main activity? Gitu. Caranya adalah menggunakan intent ini gitu. Jadi intent itu memfasilitasi perpindahan screen dari screen satu ke screen lainnya, dari activity satu ke activity lainnya.
gitu. Dan intent selain menyediakan perpindahan gitu dari satu screen ke screen lainnya, ketika kita melakukan perpindahan screen, si intent ini juga bisa sambil bawa data gitu. Karena kan kadang ketika kita melakukan perpindahan screen, kita membutuhkan data kan yang harus kita bawa. Contoh, kalau dalam codingannya itu gimana sih yang kita melakukan perpindahan data sambil bawa data? Contoh ya, ini tuh di main activity ke dalam detail activity. Ke sini. Kan ketika kita klik item ini ya, diklik dia kan ngarah ke detail kan, kayak gini kan, detail dari konten tersebut. Nah, proses perpindahan ke detailnya itu kita membawa data di dalam function selected player yang ini nih. Nah, dari mana data yang kita bawa Kak? Di sini nih. Nah, ini put extra. Di put extra ini kita membawa data untuk perpindahan dari main activity ke dalam detail player activity. Di sini ini kita bawa nama, deskripsi sama gambar dan kita start activity-nya. Setelah itu di sini kita ambil datanya, pakai get string extra dan datanya kita tampilkan berdasarkan view-nya. Kan kita udah invite view-nya nih di sini. Ada player name, player description, player image. Kita invite berdasarkan ID-nya dan kita tampilkan datanya. Gitu. Dan tapi ya kan perpindahan itu nggak selalu membawa data ya. Jadi teman-teman bisa aja ngelakuin perpindahan gitu biasa tanpa bawa data. Tapi ketika teman-teman butuh perpindahan sambil membawa data, nah kebetulan intent sudah support dengan built-in function yang bernama put extra gitu teman-teman. Oke, dari bagian atas apa sih intent itu? Jadi kalau teman-teman bingung tuh, intent tuh objek yang bisa kita pakai buat perpindahan dari satu screen ke screen lainnya. Udah gitu aja. Ini rada jelimet sih. Dan di intent ini tuh kayak punya banyak komponen gitu yang bisa kita pakai. Salah satunya komponen buat perpindahan sambil membawa data tadi gitu teman-teman. Dan bukan cuman pindah activity aja, si intent ini juga bisa kita pakai buat perpindahan ketika dari satu aplikasi ke dalam aplikasi lainnya yang kita sebut sebagai implicit intent. Nah, jadi kalau implicit intent itu perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Contoh, dari galeri ke WhatsApp, itu kan perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Gitu, atau misalnya dari Shopee ke Cbank gitu, atau sebaliknya. Itu kan perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu. Sedangkan yang proses yang kita jelaskan tadi, perpindahan dari satu screen ke screen lainnya, satu activity ke activity lainnya, itu kita sebut sebagai explicit intent. Kenapa? Karena proses perpindahannya itu eksplisit gitu. Kayak sudah jelas gitu loh perpindahannya mau kemana gitu, sudah didefinisikan di dalam sini nih. Nah, di dalam intentnya kan kita udah jelas ya mau kemana nih, kita tulis di detail player activity gitu. Itu kenapa disebutnya explicit, karena ya perpindahannya udah jelas gitu mau kemana. Sedangkan kalau implicit ini itu perpindahannya masih ngawur gitu. Kayak analoginya tuh biasanya gini. Nah, kita punya contoh ya, misalkan kita mau nge-share gambar, misalkan kita mau buka gambar ya. Nah, kadang kan suka ada kayak notifikasi muncul kayak gini nggak sih, kayak ini mau buka pakai galeri apa pakai Google Foto gitu. Nah, sebenarnya proses pemilihan kayak gitu itu sebenarnya udah termasuk proses implicit intent. Karena kenapa? Karena kan kita cuma lempar kayak gini nih. Kalau mau pakai analogi yang lebih sederhana tuh, misal kita kita ke warung nih, kayak terus bisa kita bilang nih, Pak, saya mau beli permen dong gitu. Nah, terus ntar si bapak warungnya nanya, mau permen apa deh? Ini ada Milk kita, ada permen Kiss, ada Kopiko dan lain-lain gitu. Terus nanti kita bilang kan, oh saya mau permen Milk kita Pak gitu. Terus nanti si bapaknya ngambilin kan permen Milk kita, terus dikasih ke kita bayar duitnya. Nah, sama kayak analogi warung tadi. Jadi si implicit intent ini itu kita cuma ngelempar kayak misalnya, aplikasi, tolong dong aku mau buka galeri gitu. Terus habis itu di ujung-ujungnya kan kita si aplikasi ini ngelempar lagi, mau galeri yang mana, galeri yang biasa apa galeri yang Google Foto gitu. Karena kan keputusan akhirnya tuh ada di tangan user kan, mau pakai galeri yang biasa atau Google Foto. Nah, sama kayak implicit intent. Jadi proses akhir dari implicit intent itu user lagi yang nentuin gitu. Jadi kita kayak cuman ngelempar kayak mau buka gambar dong, mau share gambar dong gitu. Tujuan dari aplikasinya itu kita yang nentuin. Kecuali kalau misalnya kita menspesifikkan targetnya seperti ini gitu. Nah, kan kita di sini melakukan spesifikasi ya. Di tugas praktikum kan kita ngirimnya ke WhatsApp. Nah, kita nge-spesifikin nih mau ngirim ke WhatsApp. Kita bisa gitu perpindahan ke WhatsApp dengan cara kita menulis package
aplikasi tersebut gitu. Jadi kita tulis, habis itu kita tulis package-nya dan kita tinggal start intent-nya aja gitu. Itu kalau misalnya kita mau pindah ke spesifik aplikasi ya. Tapi kalau misalnya kayak mau yang implicit intent biasa, itu bisa gitu teman-teman. Oke. Habis itu, nah ini contoh explicit intent ya, dari satu screen ke screen lainnya, dari halaman misalnya beranda ke detail gitu. Ini explicit intent. Kalau implicit intent kayak tadi kayak ini gitu, ini implicit intent. Oke, udah. Nah sekarang cara bikin dari awalnya tuh gini, bukan cara bikin dari awal sih, cara mengerjakan tugas praktikumnya. Jadi pertama nih, teman-teman kan udah punya proyekan kayak gini ya. Teman-teman bisa bikin dari awal juga sebenarnya proyeknya, cuman di sini aku mau nyontohin pakai proyek aku aja. Teman-teman kan udah punya proyek kayak gini. Nah, kita lihat nih tugas praktikumnya disuruh ngapain sih sebenarnya. Nah, tugas praktikum. Oh, bukan yang ini ya. Sorry teman-teman. Recycle view. Nah, ini. Kita lihat. Nah, kan kita disuruh bikin screen kayak gini kan. Sebenarnya hampir sama kan sama yang dicontohin kan. Di sini tapi kalau kita lihat kita nerapin horizontal sama vertikal kan. Horizontal sama grid kan, dan nanti bisa kita masuknya ke detail. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pertama ya. Kita lihat dulu nih. Oke, kita lihat dulu di sini. Menggunakan recycle view secara horizontal dan grid di vertical base hotel, menerapkan implicit, menerapkan explicit, menerapkan desain yang tersedia menjadi sebuah aplikasi. Ini ada alurnya. Oke, kita langsung aja. Kita nggak perlu bikin desain yang mirip-mirip banget karena ini cuma contoh aja. Jadi biar lebih gampang nyontohinnya ya. Mungkin kita lihat coba dulu. Kita bikin dari ulang aja ya. Kayak gini aja deh. Kita bikin dari ulang aja. Kita bikin activity baru di sini biar teman-teman lebih paham juga. Oke, kita bikin activity baru dengan nama login ya di sini ya. Kita bikin. Login udah ada ya. Login nggak usah bikin ulang deh. Nah, kita bikin ulangnya yang bagian main activity-nya aja. Nah, kita nggak perlu bikin ulang main activity, cuman kita bikin main activity tambahan yang nantinya bakal kita panggil. Kita create dulu ya activity-nya, gini, klik kanan, new, empty. Habis itu kita tulis main activity 2 aja, nggak apa-apa, finish. Nah, ini di cancel. Yes, tungguin. Ini kan udah. Nah, kita slicing dulu nih. Nah, slicing ini nggak usah yang bagus-bagus ya, hot place sama base hotel aja ya di sini. Nah, ini buat yang udah biasa konsen, sebenarnya tinggal tarik aja kayak gini teman-teman. Tarik top, tarik startnya. Habis itu tinggal kasih ID-nya, misalnya horizontal title. Habis itu kasih misalnya hot place ya, gini. Nah, habis itu kalau udah, ini kan tinggal kita kasih margin aja ya. Kita sesuaiin sama yang ada di sini. Ini berapa? 20 sama 28. Margin startnya 20. Margin topnya jangan 28 deh, 25 deh. Apa samain 20 aja biar nggak aneh. Nah, kan ini udah nih. Nah, kita tinggal bikin recycle view-nya. Gimana caranya ya? Tarik aja kayak gini. Nah, dari sini. Nanti kita tinggal tarik. Nih, jadi tarik constraint-nya ini tarik ke tengah. Kayak gini, tarik ke tengah, nanti pilih yang bottom, start, end. Nah, sama kalau teman-teman lihat di sini, width-nya kita kan masih pakai width hardcode ya. Jadi maksudnya tuh
kita mendefinisikan secara langsung lebar dari width kita. Nah gini tuh bisa kita bilang sebagai bad practice. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin kalau kita lihat kayak gini kan desainnya oh ya udah kan fit, aman-aman aja kan di aplikasinya gitu, bakal tampil segini. Tapi misalnya kita ganti screennya nih ke ukuran lain gitu, contoh ya misal ke medium tablet. Nah karena kita pakai hardcode jadinya size-nya recycle view-nya tuh tetap segini gitu. Yang mana kan seharusnya kalau misalnya layarnya makin lebar kan dia ngikutin lebar dari layarnya. Jadi gimana gitu solusinya? Solusinya adalah untuk width biasanya aku pakai rumus kalau nggak 0 dp yaitu match constraint karena dia mengikuti size dari constraint-nya kayak gini, atau enggak dari match parent bisa juga gini. Dan untuk height-nya aku biasanya pakai wrap content atau 0 dp. Untuk studi kasus pertama aku pakai wrap content karena kita nggak constraint bawahnya ya gitu kan, kita cuma constraint top, start sama end-nya. Nah jadi karena bottomnya nggak di constraint makanya aku pakai wrap content, dan ini bisa diubah ke 0 dp sesuai selera aja sih. Ini aku ubah lagi previewnya ke nah gini. Terus kalau ini tinggal dikasih aja ID-nya misalnya RV horizontal ya. Nah terus udah tinggal, kalau udah kita tinggal tarik aja nih ke bawah. Oh ya sambil kita ngikutin step ya. Ini kan step pertama dalam bikin recycle view kan kita harus mana ya, kita harus bikin layout yang menampung recycle view-nya ini kan. Nah layout yang menampung recycle view itu sebenarnya kita tulis di dalam ini, di dalam activity main itu. Jadi bukan main activity yang Kotlin ya, jadi yang XML-nya. Kalau ini tarik lagi ke bottom, ini tarik ke start sini, terus tinggal kasih margin topnya misal kasih 20 lagi. Habis ini ubah misalnya RV horizontal grid grid layout ini ya. Nah udah kan, sorry jangan grid, di tugas praktikum apa base hotel ya, base hotels. Nah udah nih tinggal tarik lagi nih recycle view nya. Nah buat yang nanya Kak kenapa pakai 2 recycle view, kenapa nggak satu aja? Karena kita di sini kan bakal pakai 2 recycle view kan, recycle view atas sama bawah kan. Itu kenapa makanya kita pakai 2 recycle view gitu teman-teman. Ini tinggal tarik. Nah buat yang ini kita pakai constraint bawahnya, kita tarik ke bawah sama kayak tadi kan, dia pakai masih hardcode, kita ubah ke ini, kita ubah ke 0 dp match constraint sama wrap content. Ini jangan wrap content, 0 dp aja gini. Nah kalau udah, selanjutnya adalah kita tinggal bikin layout item dari data. Apa nih layout item dari data nih? Layout item dari data itu adalah wadah yang nantinya bakal kita pakai. Aduh malah buka Spotify. Wadah yang nantinya bakal kita pakai buat nampilin item-item satuan kayak gini nih, ya kan, gini terus gini. Nah wadah-wadahnya ini kita perlu bikin dulu satu-satu. Kita perlu bikin gitu. Nantinya wadah ini bakal dibikin banyak sama adapter gitu. Nah buat wadahnya kita bisa pakai yang udah ada sih, jadi nggak perlu bikin dari ulang biar nggak capek. Nah kan kita udah punya ini ya, grid sama horizontal kan. Nah ini sama ini. Nah buat ini wadahnya aku nggak mau bikin ulang ya, jadi aku bikin ulang activity-nya aja. Sekarang teman-teman bikin ulang wadahnya. Oke, aku step 2 aku lewatin karena udah. Nah ketiga kita bikin data class. Nah data class ini kalau teman-teman bingung, fungsi dari data class adalah untuk menampung data-data yang nantinya kita butuhin. Jadi dia sama aja kayak variabel gitu loh, kayak gini nih. Nah data class cuman dia lebih overpower karena dia bisa nyimpen lebih dari satu jenis data. Kalau misalnya variabel kan mungkin string aja, integer aja gitu. Kalau data class ini dalam satu variabel tuh bisa nampung misalnya ada string, integer gitu, dan banyak variabel yang berbeda gitu. Dan data class ini nggak sama kayak array ya, beda ya. Data class ini ya data class ini ada data class gitu, bukan array. Array itu beda lagi. Array itu kayak gini nih, array. Nah arraynya tuh buat nampung banyaknya data class yang kita buat gitu. Jadi data class tuh terhitungnya tuh satuan item gitu teman-teman. Oke, kita bikin data class dulu dengan nama people database. Oke, file kita pakai name aja deh biar cepet. Kita bikin 2 ya, file name sama image integer.
Oh iya, gini aja deh, kita bikin step 2 nya ulang aja deh. Kita bikin light item dari datanya ulang. Kita bikin, jadi kita balik lagi ke step 2, klik kanan, new, layout results file. Nah kita bikin item people grid, enter. Nah terus kita split. Nah disini kita pakai card view. Kenapa card view? Karena biar nyamain sama desain yang ada di dalam Figma-nya. Maksudnya nggak mirip-mirip banget, cuman kan ini pakainya card view ya, karena ada rounded yang kita pakai di dalam card view-nya gitu. Ini pakai wrap content, ini pakai wrap content, habis itu kasih constraint. Constraint. Teman-teman nggak mesti pakai constraint ya, teman-teman bisa pakai linear, sesuai selera aja sih sebenarnya. Cuman karena aku udah biasa pakai constraint, jadi aku pakai constraint di sini. Nggak bisa ya, pakai tag-nya aja deh. Misalnya Kevin De Bruyne. Nah ini tinggal ditarik aja gambarnya sebenarnya. Nah ini Kevin De Bruyne yang ini. Nah tinggal tarik ke top, start, end. Nah ini, jadi kan tadi aku bilang ya, kalau misalnya gambar buat size-nya, width sama height-nya tuh nggak boleh pakai hardcode. Benar, tapi di dalam beberapa kondisi kita tuh butuh hardcode. Karena kenapa? Karena kadang tuh kita memaksakan pakai hardcode tuh untuk menyesuaikan dari desain aplikasinya. Contoh, ini kan size-nya kita pengennya cuma sekecil ini ya. Sedangkan kalau kita ngukurin ngelihat dari gedenya konten aja segini gitu. Jadi mau nggak mau kita emang harus kompres lagi biar size-nya tuh dia lebih kecil. Itu pertama kita lihat dulu, misalnya contoh ya, kalau di sini tuh size-nya 5353. Nah kita mau bikin grid, kita bikin grid dulu aja deh. Ini misalnya berapa nih? 11977. 119 DP ya, sama 77. Nah terus kita pakai adjust karena masih ada white space. Jadi fungsi adjust view bound tuh buat menghilangkan white space. Nah kalau masih ada white space, biarpun kita udah pakai adjust, kita pakai namanya scale type. Jadi buat, nah kayak gini, biar kontennya tuh dia lebih fit sama ukurannya gitu. Tinggal kita kasih margin aja, misalnya margin top kita kasih 10, margin horizontal kita kasih 10. Nah gini, terus kita tinggal tarik bagian text view bawahnya ke bagian bawah, bottom, tarik ke start, tarik ke end, tarik ke bottom. Ini tinggal kasih margin aja, margin vertikal kasih 10, margin horizontal. Oh ya, buat yang biasa pakai margin start, margin top, margin end gitu nggak apa-apa ya. Cuman aku di sini buat mempersingkat aja. Jadi vertikal tuh langsungnya atas, margin atas sama bawah, horizontal tuh margin kiri sama kanan. Gitu teman-teman. Mungkin ini tinggal dikasih margin, misal kasih 8 ya. Nah kan jadi lebih kelihatan, sama kasih radiusnya. Misalnya kasih 10. Nah kan dia kalau lebih kelihatan sudutnya kan gitu. Ini kalau udah tinggal kasih ID dulu, jangan lupa people image, ini kasih people name. Nah ini tinggal dikasih constraint-nya, benerin. Nah ini kan udah, tinggal kita bikin item people yang horizontalnya tadi sama kayak tadi, people horizontal. Biar cepet, mari kita bikin dari awal aja deh. Kita bikin dari awal. Aduh, sorry ya guys kalau berisik, banyak motor lewat soalnya ini bikinnya pagi-pagi. Karena aku lebih ngerasa produktif aja kalau pas pagi-pagi gitu, mau di ngabis subuh gitu. Nah kan kita udah bikin nih, selanjutnya kita tinggal masukin kontennya. Nah, kita bikin samain desainnya. Oh gini, berarti kita bikin image view dulu aja, panggil sama kayak tadi ya, Kevin De Bruyne. Nah kan sama nih. Nah karena kita ada gambarnya ada di kiri, sebelah kiri ya, jadi kita constraint-nya tuh kita start, top, top, start sama bottom. Sama bottom
dan kita tinggal adjust view bound dulu. Terus habis itu kita sesuaikan size-nya di sini berapa ya, 5353 dp ya, jangan pakai px ya, karena size-nya Android itu pakainya dp. Nah ini sama kayak tadi kan ya, gambarnya masih nggak jelas gitu, kita pakai scale type namanya, scale type center crop. Kita kasih margin top misalnya kasih 10, margin start kasih 10, kita langsung aja deh margin vertikal kasih 10, margin vertikal benar 10, ini berarti margin start aja kalau gitu. Nah gini, terus kita kasih margin buat ininya, margin buat kartnya biar kelihatan. Nah ini habis itu terakhir kita tinggal kasih text view, tarik, kita transferin ke top. Ini kemana ya, ini di top ya, top start sama end nya jangan lupa. Kita kasih margin vertikal, margin horizontal karena kiri sama kanan. Nah gini, terus kita kasih margin top juga biar dia lebih ke bawah sedikit, kasih misalnya 4 deh. Nah gini kan, misalnya contoh Kevin De Bruyne. Nah tinggal dibenerin ID-nya, misalnya ini people name, people image. Ini tinggal dibenerin constraint-nya aja. Ini people name, samain aja kayak tadi. Nah kan udah nih, selesai nih, tinggal dikasih radius biar lebih kelihatan sudutnya kayak gini ya. Nah kalau udah, kita lanjut. Tadi kan kita step 3 udah ya, kita udah bikin data class di sini, people database, nama sama image aja. Selanjutnya adalah kita bikin step keempat, data dari database atau array berdasarkan data class. Nah karena ini masih modul 3, jadi kita pakai datanya data dummy aja. Nanti jadi modul 4 teman-teman pakai data dari database, dari run database. Kita pakai data dummy, people dummy, array list of, hapus, people database, namanya siapa ya, aku aja deh, gambar pakai Kevin De Bruyne ya. Drawable Kevin De Bruyne. Siapa ya, Ilham deh. Ini aku masalah aja sih namanya, Haaland. Ini tinggal di copy aja sebenarnya karena cuma data dummy. 4, 6, 8, 10, 12 deh. Nah udah nih, kita udah bikin data dummy-nya nih. Selanjutnya step 4 kita udah, kita lanjut ke step 5 di adapter atau penghubung ke recycle view. Nah sebentar, ada terlewat. Nah di step adapter ini aku lihat banyak teman-teman yang kayak masih bingung gitu, kayak kayak ini maksudnya adapter tuh apa sih, fungsinya adapter gitu, kenapa kita harus pakai adapter gitu. Nah jadi aku review ulang ya, fungsi dasar dari adapter itu sebenarnya adalah untuk memasukkan data yang kita punya, yaitu ini contohnya, ini kan data dummy ya, pokoknya data yang kita punya ke dalam wadah yang sudah kita buat. Wadah apa kak? Wadah view ini nih, wadah view satuan kayak gini, yang ini nih, yang kayak item people horizontal, item people grid. Nah ini kan wadah satuan yang sudah kita buat dari tadi kan. Nah nantinya data-data kayak player data list ini, itu kita masukkan, kita gabungkan ke dalam wadah ini gitu, sehingga nantinya kayak gini contoh ya, misal image view itu bisa menampilkan data yang dinamis. Contoh misalnya di card view 1 nampilin gambar pakai gambar A, card view 2 pakai gambar B, dan seterusnya gitu loh. Jadi fungsi itu cuman buat menggabungkan, memasukkan data ke dalam tempat yang udah kita buat atau view yang udah kita buat. Udah gitu aja guys. Dan ingat ya, di adapter tempat nanti aja nih deh, kita lanjut aja dulu, kita bikin adapter dulu aja. Kita bikin adapter baru ya, klik kanan, new, Kotlin browser file, people adapter, enter. Nah di sini teman-teman nggak perlu bikin dari awal sebenarnya, teman-teman cukup kopas kode yang udah ada. Jadi buka misalnya contoh ya, teman-teman butuh horizontal kan, horizontal tuh pakainya player adapter. Ini tinggal teman-teman kayak gini aja deh. Bentar, yang horizontal tuh pakainya yang kayaknya iya deh,
Oh iya benar, pakai player adapter. Oke, gini. Kita bikin 2 adapter kalau gitu. People adapter ini di horizontal ya. Sama people adapter grid. Enter. Nah, buat yang horizontal kita kopas dari sini aja deh. Sama aja sih sebenarnya, kita kopas. Kita masukin ke yang ini. Nah, kita enter dari sini nih. Kita bisa kopas seluruh kayak gini sih sebenarnya. Nih, kalau teman-teman bingung, kopas. Nah, di sini tag semua, paste. Nah, nanti kan ada error kayak gini nih. Nama file kelasnya juga hilang ya. Ini tinggal diubah lagi ke people adapter horizontal. Sesuai sama nama itunya ya, nama adapternya, habis itu kopas. Nah, ini diubah ke player people adapter. Nah, kan udah hilang errornya. Nah, sekarang kita tinggal ganti nih. Ganti apa? Pertama kita ganti parameternya. Jadi parameter datanya kita ganti. Yang awalnya player database kita ganti ke people database. Karena kan kita mau pakai data dari people database kan, yang ini kan, data yang udah kita buat tadi. Nah, kan bakal error nih. Nah, kita ganti yang di dalam player. Nah, gini. Ntar ada error beda lagi. Nah, sambil nunggu kita jelasin satu-satu nih. Jadi fungsi di si data ini tuh sebenarnya apa sih Kak? Fungsi data dalam parameter ini. Jadi nantinya data dalam parameter ini itu bakal diproses sama si adapter gitu. Yang nantinya buat nampilin data-data. Kayak contoh data-data yang ini gitu teman-teman. Tunggu kita selesaiin dulu ngodingnya deh, kita jelasin nanti. Kita selesaiin dulu ngodingnya. Nah, setelah udah diganti, kita bisa ganti juga namanya sih sebenarnya, jangan player list, kita ganti jadi people list biar lebih sinkron aja. Kan kemarin pas praktikum nggak diganti ya, karena biar nggak error banyak. Nah, ini kan udah, habis itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini item player kita panggil item player horizontal. Item people ya, people horizontal. Nah, nantinya setelah kita panggil, kita harus menspesifikkan view yang ada di dalam item people horizontal ini. Di sini kan kita cuma ada 2. Di sini nih kita ada berapa view kira-kira? Ada 1, pertama tuh card view ya. 2-nya constraint. Terus ketiganya image view, keempatnya text view. Ada 4 view yang kita gunakan di dalam item people horizontal. Nah, view yang udah kita lihat di dalam item people horizontal, kita harus tulis di dalam player view holder atau view holder gitu. Tapi yang kita tulis itu view yang nilainya bakal berubah secara dinamis. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya tuh yang nih contoh ya, kayak gambar ini kan berubah ya. Card view 1 sama card view 2 kan gambarnya beda. Nama hotel juga beda kan, card view 1 sama card view 2. Nah, tapi item-item kayak contohnya gini, ini icon orang, icon gambar, itu kan semua view kan sama aja. Atau contohnya card view-nya sendiri gitu, itu kan sama aja ya. Nah, itu yang item-item yang sama aja gitu, itu kita sebut sebagai item pasif. Dan item yang berubah gini kita sebut sebagai item aktif. Nah, jadi yang perlu teman-teman tulis di dalam player view holder ini tuh adalah item-item aktif aja. Jadi item-item pasif yang nilainya nggak berubah, yang nilainya statis, itu nggak usah teman-teman tulis di dalam player view holder gitu. Jadi ini kita ubah jadi people view holder biar kita lebih trik ya. Ini kita kopas, enter, pasti bakal banyak errornya. Di sini juga error. Nah, jadi ntar errornya hilang. Nah, kan udah hilang. Nah, ini player list kita ubah jadi people list dulu deh. People list data. Nah, kan kita ubah jadi people list dulu. People list. Nah, ini kan kita pakai parameter people list ya. Nah, setelah kita tulis, nah kita baru spesifikin nih. Kita bisa biar nggak lama kita gini aja sih, people name. Nah, kita tinggal lihat dalam item people horizontal nih, name ini pakai apa sih? Name ini kan kita lihat pakai text view ya, ini ya people name nih. Nah, jangan sampai juga ID-nya salah, karena kalau ID-nya salah kita pas manggil ini bisa error juga. Jadi kita panggil dulu ID-nya, nggak apa-apa, people name. Habis itu kita spesifikkan di sini pakai text view. Oh ya, info aja ya, material text view sama text view itu beda. Jadi teman-teman harus paham yang ada tag yang dipakai dalam sini tuh apa gitu. Dan fungsinya sebenarnya sama, cuman ketika teman-teman manggil pakai material text view, nanti dia bakal error gitu adapternya. Jadi make sure yang ditulis di sini tuh sama. Itu. Habis itu ini deskripsinya kita hapus aja, kan kita nggak pakai deskripsi nih. Kita ubah jadi people image. Nah, ini kita pakai image view nggak sih di people image? Nah kan, ya. Ganti image view. Terus tinggal dipanggil people image. Nah, kalau udah kita tinggal panggil aja di sini nih, people name
Ini hapus, kita nggak butuh sama people image-nya. People image. Nah kan udah semua. Nah ini tuh sebenarnya teman-teman nggak butuh, karena di sini tuh fungsinya cuma buat memedekkan teks saja. Kalau misalnya lebih panjang yang ditentukan. Maksudnya gimana kan? Maksudnya gini. Contoh misalkan teman-teman sering lihat lah, kalau konten yang misalnya panjang banget gitu, terus ada titik-titik di belakangnya kan. Nah sebenarnya fungsi function itu tuh cuma buat ngasih titik-titik aja gitu di belakang konten tersebut. Jadi nggak teman-teman pakai pun nggak apa-apa, atau teman-teman hapus pun sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Aku mau jelasin fungsi dari masing-masing kode. Nah, jadi di sini tuh kan tadi ya seperti yang aku bilang ya, ini tuh letaknya parameter. Jadi nantinya data yang kita masukin dari mana aja, contohnya dari data dummy dari sini, itu nanti kita masukin ke dalam parameter ini. Nah, aja setelah datanya udah masuk di dalam parameter, ini datanya bakal diproses sama si adapter gitu, buat nampilin banyaknya card. Oh iya, contoh aja ya. Teman-teman mesti bingung gak sih kayak, Kak, gimana caranya adapter itu bisa tahu kalau misalnya contoh ya, di sini kan kita punya 6 konten. Nah, di sini tuh dia bakal nampilin card view sebanyak 6. Gitu. Gimana cara si adapter tahu gitu jumlah spesifiknya. Nah, adapter tahu jumlah card yang dibikin itu dari function ini nih, get item count. Jadi setelah dia tahu tuh jumlah itemnya berapa, nanti dia bakal bikin item berdasarkan jumlah tersebut gitu. Jadi misalnya jumlahnya 5 ya dibikin 5 tuh card view-nya. Jumlahnya 4 ya dibikin 4 tuh card view-nya. Gitu. Nah, setelah itu fungsi yang kita tadi tuh on create itu fungsinya adalah untuk memanggil card view yang sudah kita buat gitu. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kan gimana cara si adapter tahu kalau misalnya kita bakal pakai view yang ini? Nggak tahu kan, adapter tuh nggak tahu kan. Jadi biar adapter tuh tahu, kita tuh harus tulis nama view-nya atau nama XML-nya di dalam layout ini gitu. Jadi biar si adapter tuh tahu, oh ternyata kita pakai tempat yang ini gitu, bukan tempat yang ini gitu loh teman-teman. Jadi setelah kita tulis tempatnya di dalam onCreate file holder, kita tulis spesifik dari masing-masing item yang ada di dalam tempat tersebut, yang item aktif. Ingat ya, item aktif yang nilainya selalu berubah-berubah gitu. Contoh kayak gambar, nama ini kan berubah ya. Kalau card view kan ya mau satu item sama item lainnya sama aja gitu, nggak berubah-berubah gitu. Nah, terus fungsi onBind ini apa, Kak? Nah, fungsi onBind ini seperti yang aku bilang di awal, fungsi dasar adapter ini kan untuk menggabungkan data dengan tempat yang kita buat ya. Nah, jadi di dalam onBind ini kita menggabungkan tempat yang sudah kita tulis ID-nya gitu dan udah kita spesifikin, kita masukin dengan data yang kita punya, data dari parameter yang ini nih. Nah, ini jadi kita masukin datanya gitu kan. Kalau kita klik, nah kan dia bakal balik ke sini kan. Dan kalau kita klik, ini ada di horizontal, nah yang ini gitu. Jadi kita masukkan nama dengan data nama, gambar dengan data gambar. Nah, kalau teman-teman paham, di sini ada kode on item click callback. Nah, ini fungsinya apa sih, Kak? Jadi fungsinya adalah untuk mengatur behavior atau aktivitas ketika item itu diklik gitu. Nah, jadi di callback ini kita ngatur nih, ketika itemnya diklik, kita bakal mengembalikan data berupa data yang diklik tersebut gitu. Data apa? Data item diklik. Contoh ya, misal aku ngeklik item kedua, nanti dia nge-return gambar yang ini. Tapi kalau misalnya aku klik gambar yang pertama, dia bakal nge-return gambar yang ini gitu. Jadi setiap item yang diklik itu return datanya tuh bakal berbeda gitu. Pengembalian datanya bakal selalu berbeda gitu teman-teman. Dan buat mengatur behavior ketika dikliknya, aku atur di dalam onBind view holder nih. Nah, ini gitu. Tapi kalau ini kan masih ada berkaitan sama on item kan, kita klik, nah nantinya dia bakal mereturn data berdasarkan urutan data yang kita klik gitu dari holder adapter position. Nah, ini posisi adapternya. Contoh kita ngeklik yang ini, nanti dia nge-return, oh ini posisinya 4 gitu. Berarti nanti yang di-return data yang ke-4 gitu teman-teman. Oke. Dia jangan kebalik lagi ya fungsi adapter. Nih kalau udah, kita lanjut ke step ke-5. Adapter kita udah. Kita lanjut ke step terakhir, pendeklarasian bentuk data yang akan ditampilkan di kelas atau activity yang terdapat di dalam recycle view. Jadi, tadi kan kita tahu ya fungsi adapter tuh. Oh ya, kita tinggal benerin yang grid dulu ya. Kita belum benerin yang grid. Kita tadi fokus ke yang horizontal, kita benerin yang grid dulu sekarang. Oke, kita langsung pas aja ya. Buat penjelasannya aku udah jelasin di sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman yang skip videonya langsung ke grid, kalau teman-teman butuh penjelasannya silakan teman-teman putar ke durasi yang sebelumnya. Aku udah jelasin cara kerja dari adapter ini di
konfigurasi sebelumnya gitu. Langsung aja ubah ke people, atau enggak gini deh biar cepet. Ini kan kita udah ngubah yang player adapter ya, ini kita kopas aja, kita taruh di dalam ini langsung. Nah gini, ini kita tinggal ubah aja jadi people adapter grid. Ini kita ubah people adapter grid. Ini namanya masih player ya. Oh sorry, tadi kita ngubahnya di people ya. Sorry. Ini kita kopas, kita taruh di dalam ini dari people yang biar kita ngubahnya nggak capek. Ini kita ubah people adapter grid yang gini. Nah, ini kan error udah hilang. Nah habis itu tinggal kita atur di bagian sininya aja, kita tinggal ngubah item people horizontal ke dalam jadinya item people grid. Nah yang ini. Nah kenapa diubah, karena kan kita khusus yang adapter grid ini kan kita mau panggilnya grid kan, bukan yang horizontal tadi kan gitu. Kita tinggal panggil ID-nya aja. Oke, buat ID-nya udah sama sih, people image sama people name. Sama nggak ya? Sama kan? Nah kan udah. Kalau udah kita udah biarin aja ini. Kita pindah ke activity 2. Nah di activity 2 kita bikin dulu nih, bikin record let init var recycle view sama adapter tadi, people adapter grid sama people adapter horizontal ya. Nah gini. Nah buat teman-teman yang nanya, Kak ini fungsi let init var ini sebenarnya buat apa sih gitu, saya bingung gitu. Oke, kita breakdown dulu ya. Let itu kan telat ya. Ini tuh ya buat ngedeklarasiin gitu. Jadi fungsi let init var itu adalah kita itu mendeklarasikan variabelnya tuh sekarang. Cuma mengisi dari masukin datanya tuh ntaran gitu. Jadi kita kan udah deklarasi variabel nih. Nah, tapi kita tuh masukinnya tuh baru setelah kita masuk ke dalam function onCreate gitu. Nah, baru kita panggil kayak gini gitu. RV misalnya RV apa ya, asal dulu aja deh kayak gini contoh. Nah gini, jadi kita nanti buat masukin nilainya tuh entaran. Nah kenapa nggak langsung aja gitu Kak, kenapa nggak langsung dimasukin, kenapa pakai let init var? Jadi keunggulannya pakai let init var itu adalah selain dia untung di segi performa ya, karena dia kita masukin nilainya tuh ketika kita butuh. Selain itu tuh let init var itu biar kita bisa ngakses recycle view ini tuh di luar function onCreate. Contoh ya, kalau misalnya kita bikin kayak gini, var rv1 ini nama recycle view-nya apa sih? Oh belum dikasih ya. RV people grid. Ini kasih preview ya. Oh ya nih, jangan sampai kebalik. Kemarin tuh banyak yang pas asistensi tuh bilang kalau misalnya buat ngeset tampilan recycle view itu kita taruh di dalam si XML ini. Nah sebenarnya sebentar deh, list. Nah ini di gini. Nah sebenarnya XML ini cuman membantu kita dalam menampilkan preview aja. Maksudnya tuh jadi ketika aplikasi jalan tuh tampilannya kayak gini loh gitu. Nah jadi untuk konfigurasi setting dan segala macam itu kita taruh di dalam adapter sama activity-nya gitu. Jadi teman-teman mau nulis bikin kayak gini nih, ini kalau misalnya di activity sama di adapternya belum di setting ya, teman-teman nggak bakal bisa menampilkan recycle view seperti ini gitu. Karena di preview ini itu kita cuma ngebantu kita kayak ketika aplikasinya tampil tuh ya tampilannya kayak gini gitu. Udah gitu doang gitu. Jadi buat setup dan lain-lainnya itu kita taruh di dalam adapter sama activity gitu teman-teman. Udah, ini kita coba jadi RV people horizontal aja. Ada error nggak ya constraint-nya? Nah, ini error satu doang kayaknya ya. Ini kalau kita ubah agak lupa sih, kita lihat dari sini aja deh biar cepet. Nah ini kenapa ya? Kayaknya di flip portrait. Nah saya suka gini ya, padahal nggak diubah. Ini pakai kopas. Ini tinggal diantar ya biar kelihatan tampilnya secara horizontal. Kok nggak ini ya? Ini terus orientasinya lupa.
Nah gini, nah kan udah nih, sama tampil ininya. Ini itu dikasih grid aja sebenarnya, grid span count, di grid kita kasih 2. Nah gini, nah kan dia udah tampil tuh kayak gini nih, item people ya, sorry. Nah gini, horizontal. Nah gini udah. Nah kan kita udah nih, kita lanjut nih ke main activity. Nah kita kan udah, tadi kita lanjut ya, kita bahas kenapa kita pakai let init. Jadi misalnya kita punya recycle view seperti ini ya, kita panggil people grid. Nah kita mau panggil di luar function gitu. Misalnya gini, kita panggil nih. Nah dia bakal error kan, karena kita deklarasi fungsinya itu di dalam function on create gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai let init var, kita bisa panggil. Nah kita bisa panggil kan, dan itu nggak error gitu, karena kita udah nge-assign nilainya di dalam function on create gitu. Jadi keuntungan pakai let init var itu adalah kita bisa akses dari mana aja. Tapi ini berbeda sama global variable ya. Sebenarnya tujuannya itu adalah, tujuan utama dari let init itu adalah deklarasinya sekarang, nge-assign nilainya atau masukin nilainya nanti. Udah gitu aja gitu. Keuntungannya tambahannya tuh ya seperti contohnya kayak tadi gitu, bisa diakses dari function mana aja gitu. Oke ini lanjut, udah ya, kita udah tulis. Kita sekarang masukin nilai RV people horizontal, kita bikin 2 ya, recycle view 2. Find view by ID. Nah ini nih Android Studio ini suka error gaib kayak gini nih. Jadi dia ngasih taunya error padahal sebenarnya nggak error. Buat fixnya teman-teman bisa pakai build ini, di build clean. Tunggu aja, ini udah berapa ya? Wow, udah 52 ya, hampir sejam ya. Ini kita tinggal, nah kan udah hilang kan no errornya, cuman di clean aja. Biasanya kalau errornya belum hilang bisa pakai rebuild gitu. Nanti kita tinggal lanjut. Jadi di sini kita nggak assign nilai yang ada di dalam tadi player data list people dummy. Nah gini, jadi ini langkah selanjutnya adalah setelah kita nge-assign recycle view berdasarkan ID-nya, kita nge-assign juga people adapter berdasarkan adapter, tipe adapter yang dia pakai gitu. Kita assign. Nah kalau udah kita assign, jangan lupa kita assign dulu recycle view-nya. Kita spesifikin ya, kita mau pakai tipe layout apa. Nah buat yang pertama kan aku ini horizontal ya, jadi aku pakai linear layout manager this buat ngasih tahu konteksnya. Terus habis itu kasih default. Ini udah cukup sih sebenarnya. Oh enggak, linear layout manager horizontal terus false, karena ini enggak di reverse layoutnya. Terus habis itu recycle view adapter, kita tinggal masukin adapternya aja, people grid horizontal yang gini. Terus yang kedua kita spesifikin juga. Nah kan tadi kitanya pakainya grid ya, yang di kedua ini ya, kita tinggal panggil aja nih grid layout this. Nah kita tulis 2 span count-nya atau jumlah kolom yang terdapat di dalam gridnya. Recycle view 2 adapter people adapter grid. Nah sama terakhir kita bikin on click ketika gridnya. Ini aku agak lupa karena sintaks lumayan panjang ya, ini kopas aja biar cepet kayak gini. Nah gini udah kopas. Nah tadi di main activity 2 tempel. Nah kita panggil adapter yang pertama dulu, kita panggil yang adapter horizontal dulu aja deh. Kita taruh di atas gini kali ya, atau enggak aja tempat tadi aja. Nah kan kita error nih. Nah ini tinggal dibenerin aja, ini kan masih pakai player ya, jadi kita ubah jadi people adapter horizontal. Nah on write nya ini masih error karena kita pakainya player data bukan people database. Nah kita tinggal bikin function so selected player, kita ngambil dari main activity aja biar cepet gini. Kita namain ya selected player udah gini aja. Ini berubah jadi people database. Nah ini juga sama, tinggal kita panggil lagi
tinggal kita ganti people adapter grid. Karena kenapa kita panggil ini, karena kita mau membuat behavior atau aksi ketika item itu diklik dia bakal ngapain gitu. Nah tadi kan teman-teman udah belajar behavior ketika diklik itu kan kita aturnya di adapter ya. Benar, diaturnya di adapter. Jadi di adapter tuh ketika diklik dia bakal mereturn data dari item yang diklik gitu. Nah untuk spesifiknya, jadi setelah item itu diklik ngapain, kita tulisnya di dalam activity gitu. Jadi di dalam adapter tuh cuman bagian nge-return data aja, data dari item yang diklik gitu. Nah buat aktivitas ketika setelah dikliknya itu kita tulis di dalam activity. Contoh ya, di sini kan ketika kita diklik kan kita masuk ke detail ya gitu. Nah tapi sebenarnya nggak mesti ke detail, kita bisa aja tampilin toast kayak gini, kayak toast halo, kalau nggak gini kita langsung tampilin aja data apalagi ya, kayaknya udah deh, kurang apa ya. Kayaknya udah bener deh. Oh nah gini ya, tapi masa error sih, atau gini kali, kalau ini adalah gini ya. Nah gini sebenarnya nampilin gini tuh juga udah bisa gitu. Kalau nggak percaya ini kita coba jalanin ya. Ini gini, ini kita inin aja yang grid ya. Ini kita coba start tar dulu, kita bikin aktivitasnya dulu. Jadi ketika kita ngeklik apa baru ke grid gitu. Apa ya, ini jadi hot places nih, kita klik kita bakal ngarah ke grid, air view horizontal atau nggak dari greeting text deh, display title activity intent this main activity 2. Nah gini, jadi ketika ini dari greeting text halo ya, oke aman lah. Nah ini kita udah bikin behaviornya ya, kita jalanin. Berapa jam ya sambil nunggu? Wow, udah hampir sejam ya. Semoga kalian yang nonton gak bosen ya. Tunggu, sabar. Ini udah nge-launch. Nah, kita klik. Weh, dia for close. Kenapa nih for close? Kita lihat dulu. Nah, kalau for close nggak usah panik, kita bisa buka log chat buat debuggingnya. Kenapa nih? Cannot be cached to text view. Hah? Di bagian people adapter grid. Emang iya ya? Cannot. Ini kita kayaknya salah nge-invite deh. People name kita kan tadi udah ya. People name, image view. Oh ya, yeah. Kita harusnya people name tuh yang di text view, ketuker jadinya error. Jadi aduh. Oke, aku jelasin errornya di sini. Maksud dari errornya itu adalah nih, kenapa ada error kayak gini. Jadi error ini tuh karena awalnya tadinya di people name itu kita kan mendeklarasikannya sebagai text view ya di sini ya. Sedangkan sebelum kita ubah yang di sini itu, ini sebenarnya tuh people name itu bukan text view tapi image view gitu, karena kita salah nulis ID-nya. Di sini people name, di sini people image gitu. Jadinya si Android ini berusaha mengubah text view ke dalam image, yang mana itu nggak bisa dan menyebabkan error kayak gini. Makanya muncul error kayak gini. Gitu. Makanya kalau ketika dibuka aplikasinya Forclose, ya berarti ada salah di teman-teman gitu. Teman-teman bisa buka log chat, atau teman-teman bingung, teman-teman bisa buka Stack Overflow. Oke. Ini kebetulan aja ya, ini aku emang sering dapat error kayak gitu sama kurang lebih aku udah belajar Android selama setahun. Jadi makanya kayak ketika dapat error aku kayak ya udah gitu langsung lihat oh ini errornya gitu. Jadi nggak perlu buka Stack Overflow dulu.
Nah kan kita udah bisa nih. Nah kalau grid yang kita tekan nih, nah dia muncul terus kayak gini kan. Nah lihat nih, no. Nah kalau ini diklik dia masuk ke detail itu. Jadi behavior atau aktivitas yang ketika terjadi setelah diklik itu kita atur di dalam activity. Kalau di adapter tuh cuman bagian mengembalikan data berdasarkan item yang diklik. Contoh ini kan ngembalinya contoh ini kan ngembalinya Ilham Maulana kan. Nah itu kalau yang ini ngembalinya Kevin Malik Fajar namanya itu. Dan untuk aktivitas yang kita lakukan itu ya terserah kita mau ngapain gitu. Contoh di sini aku nampilin tos atau ini ke detail gitu teman-teman. Udah. Yang ini bisa di share ke WA. Oh ya, buat materi tambahan ya, teman-teman sering nanya, kemarin tuh pas asistensi tuh ada yang ini kan kita share ke WA, tapi kok ketika di share malah muncul WhatsApp tidak tersedia gitu, padahal mungkin aplikasi WhatsAppnya ada. Kalau ini kan di share karena emang WhatsAppnya nggak ada ya di emulator ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang udah ada WhatsApp, kenapa kok bisa muncul notifikasi kayak gini? Nah jadi sepanjang kemarin yang aku pelajarin tuh itu karena versi Android teman-teman, atau biasanya teman-teman nyoba di apa ya, versi Android teman-teman itu udah 11 atau 11 ke atas gitu. Jadinya ketika kita mau mengirim itu kan kita mau spesifik langsung ke WA kan, mengirim package langsung ke WA itu kita selain perlu nulis di dalam detail yang ini di sini kita nulis nama package-nya, kita juga harus menspesifikkan nama package-nya itu di dalam Android manifest gitu. Jadi kita ngulas materi ini di modul kan kita aku pernah mention ya kalau misalnya Android manifest ini fungsinya tuh buat mengatur perizinan gitu, perizinan gitu, contohnya kayak mengakses galeri dan lain-lain, itu kita taruh di dalam Android manifest. Nah di Android 11 ini ketika kita mau mengakses aplikasi lain kita juga harus menuliskannya di dalam queries di dalam Android manifest gitu, dengan cara seperti ini. Ini nih teman-teman tinggal kopas aja kodenya, teman-teman lihat gini gitu. Nanti ketika di share udah bisa langsung share ke WA ya. Itu teman-teman. Oke, ini untuk tugas praktikumnya ya. Udah pernah ngerjain sih harusnya. Oke, mungkin itu aja untuk recycle view yang bisa aku jelaskan di modul 3 kali ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di grup ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih.